jelas, kita boleh tanya lanjut. Kalau sudah jelas, kita boleh modifikasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan yang paling terakhir adalah laksanakan apa yang direncanakan dengan sepenuh hati. Karena percuma nih Bapak Ibu Guru kalau kita udah merancang sedemikian rupa tapi tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati, itu tidak akan berjalan dengan baik. Baiklah Bapak Ibu Guru, karena saya diberi waktu dengan singkat dan padat, semoga inspirasi dari saya itu cukup jelas, dapat menginspirasi dan juga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, mohon maaf ya Bu Mary karena memang waktu kita cuma 1,5 jam dan kita nanti diperbanyak dengan tanya jawab. Oke, Bapak Ibu Guru, terima kasih Bu Mary. Kita lanjutkan dengan teman belajar yang kedua, yaitu Bapak Miftah Dea, yang akan membawakan berbagai praktiknya tentang pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Tadi Bu Mary ada pantunnya, saya juga buat pantun nih buat Pak Miftah. Sempakana nada pasar seni. Cakep. Letaknya strategis di tengah kota. Cakep. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami persilahkan Pak Miftah berbagi praktik baiknya. Cakep, luar biasa. Terima kasih Bu Pipi. Halo Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah yang kali ini sebagai teman belajar Bapak Ibu Guru hebat se-Indonesia, se-Nusantara ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik baik terkait dengan pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Nah, saya juga sangat yakin nih, tadi sempat melihat nih chat di kolom chat bahwa Bapak Ibu Guru sudah pernah memanfaatkan AI dalam pembelajaran dan nanti kita bisa sama-sama sharing ya di sini. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mulai sharing, saya juga tadi tidak enak nih dengan Bu Vivi ya, ada pantun, saya coba pantun juga. Saya minta cakepnya di kolom chat ya, Bapak Ibu. Air minum enaknya disajikan hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Assalamualaikum wahai sahabat. Walau webinar malam hari, kita harus tetap semangat. Luar biasa. Waduh, cakepnya banyak tuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya disebut cakep hari ini ya, malam ini. Baik Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih buat responnya. Sekarang kita lanjut dengan sharing praktik baik dalam pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Mbak Beta, mohon lanjut. Ya, Bapak Ibu Guru hebat, saat ini sama-sama kita ketahui bahwa teknologi itu sangat mempermudah kita dalam melakukan kegiatan, termasuk dalam pembelajaran. Nah, seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh teman belajar kita, Ibu Mary, ternyata AI itu sangat membantu kita dalam pembelajaran seperti sesuai dengan pengertiannya, yaitu sebuah kecerdasan buatan membuat teknologi mengerjakan sesuatu yang apa yang dikerjakan oleh manusia gitu ya. Jadi pasti Bapak Ibu pernah memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Nah, sekarang yang saya minta ingin menguji cek ombaknya nih dari Bapak Ibu ya. Mohon nanti dijawab di kolom chat, apakah peserta didik di sekolah Bapak Ibu sudah pernah memanfaatkan AI? Coba saya ingin lihat ya. Sudah, ada yang belum, sudah Pak, ada yang belum, sudah, TIK, belum pernah, belum, oke. Jadi ada yang memang sudah, ada yang memang belum. Nah, di sini kita sama-sama berbagi ya, sharing bagaimana pemanfaatan AI dalam pembelajaran. Jadi baik yang sudah, nanti kita bisa sharing di sini juga, yang belum sama-sama kita belajar di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya. Lalu kita akan lanjut nih. Kira-kira apa saja yang bisa kita manfaatkan? Minta tolong ke slide atas dulu Ibu. Mbak Berta, ke slide atas dulu. Nah, kira-kira di antara banyak AI, ada berapa AI yang bisa digunakan? Kan gitu. Di antaranya yang saya pernah gunakan di sini ada ChatGPT, ada InVideo dan juga Suno, bisa juga memakai Canva Tools. Nah, di sini yang kita pahami bahwa tidak jauh dengan Gemini, bahwa ChatGPT juga aplikasi AI yang pastinya sudah tidak asing lagi ya buat Bapak Ibu, dan biasanya digunakan untuk membantu dalam merancang pembelajaran seperti mencari referensi modul atau materi ajar. Nah,
Adapun pemanfaatan berikutnya, silakan Mbak Berta. Pemanfaatan AI dalam pembelajaran bagi siswa. Di sini banyak sekali kita bisa mampu melibatkan peserta didik ya dalam pemanfaatan AI. Dalam hal ini saya mencoba menerapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan tujuan pembelajaran membuat puisi dan mempresentasikan puisi tersebut. Nah, saya menggunakan chat GPT digunakan oleh peserta didik nih agar mereka mendapatkan informasi tambahan atau referensi dalam membuat puisi. Nah, akan tetapi tetap kita sebagai guru juga harus mengingatkan kepada peserta didik untuk tidak boleh secara total menduplikasi hasil pencarian yang dilakukan oleh ChatGPT. Jadi mereka secara berkelompok membuat puisi yang menggunakan ide-ide dari ChatGPT, Selain itu, sebelumnya juga mereka juga sudah diberikan pemahaman atau pengertian tentang konsep puisi terlebih dahulu. Nah, di sini guru juga perlu mengingatkan kepada peserta didik terkait kemudahan yang dapat diperoleh oleh siswa dengan menggunakan ChatGPT. Namun tetap harus berhati-hati dalam menggunakannya sehingga perlu pendampingan dan pengawasan dari guru. Selanjutnya, Mbak Berta. Nah, ketika peserta didik telah menyelesaikan atau menyusun dalam membuat puisi, peserta didik di sini dibuat kelompok untuk berdiskusi untuk menentukan cara mempresentasikan pada pembelajaran tersebut. Guru memperkenalkan beberapa contoh AI, misalnya tadi seperti Suno ataupun InVideo. Nah, dalam hal ini tentunya terjadi diferensiasi produk, di mana peserta didik diberikan kebebasan dalam memilih bentuk presentasi yang diinginkan. Apakah dalam bentuk lagu, dalam hal ini kita fokus pada audio, atau bisa dengan video yang merupakan visualnya. Atau bahkan bagi peserta didik yang ingin mempresentasikan dengan menggunakan tulisan pada karton misalkan, itu pun kita persilahkan. Jadi kita perbolehkan. Nah, di sini ada beberapa contoh berikutnya, slide berikutnya Mbak Berta. Berikut ada beberapa contoh yang dihasilkan oleh peserta didik dengan memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Silakan Mbak Berta, boleh Nah, silakan. Ini adalah contoh video yang dihasilkan dari puisi yang negeri tercinta, tempat di mana semua warna pelangi bersinar. Indonesia, harta karun budaya dan persatuan. Kaya akan tradisi, bahasa, dan agama, kamu berkilau bagaikan pelangi yang semarak. Bayangkan sebuah kelas yang dipenuhi dengan aneka warna. Itulah kita, perpaduan dari berbagai suku bangsa. Berbeda, namun tetap bersama. Itulah indahnya kebersamaan kita. Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia adalah permadani yang luar biasa. Kebanggaan kita, kebahagiaan kita. Satu hati, satu bangsa. Nama-nama seperti Amel Anissa Afisha dan Nasiwa Fatimah menceritakan kisah tentang kehidupan bersama kita yang harmonis. Berjalan berdampingan, berbeda namun kuat. Jangan pernah lupakan makna persatuan. Itulah masa depan kita. Mari kita nyanyikan bersama sebuah lagu cinta untuk tanah air kita. Indonesia, rumah kita. Mari kita jaga selamanya. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, tadi merupakan hasil oleh peserta didik dengan memanfaatkan AI dalam pembelajaran. Nah, Mbak Berta mohon disajikan dengan sungai musik. Silakan. Ini salah satu contoh. Contoh yang kedua, peserta didik membuat puisi dan memanfaatkan AI musik. Silakan, Mbak Berta. Selalu membara dan tak pernah padam meski harus mengorbankan nyawa. Oh Indonesia, telah banyak yang kau alami, telah banyak pengorbanan yang kamu
jiwa. Baik, Mbak Berta. Nah, baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh dari pemanfaatan AI Suno Music, dan yang pertama itu adalah InVideo yang digunakan atau dimanfaatkan oleh peserta didik. Slide berikutnya Mbak Beta. Nah, jadi penggunaan AI dalam pendidikan itu memiliki dampak positif dan juga negatif. Nah, jadi oleh karena itu perlu adanya protokol yang jelas dan aturan yang memastikan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab serta menjaga nilai-nilai humanis dalam proses pendidikan. Nah, dalam kalimat tersebut mengisyaratkan kita sebagai pendidik dengan kecanggihan teknologi dan kemudahan yang kita dapatkan sebagai pendidik tetap harus melakukan penegasan dan pendampingan bagi peserta didik ketika dalam proses pembelajaran, terutama dalam pemanfaatan AI. Tugas pendidik menuntun mereka sesuai dengan kodratnya dan mengakomodir kebutuhannya. Boleh Mbak Berta? Setelah kegiatan pembelajaran berakhir, kita juga meminta peserta didik untuk merefleksi. Nah, di sini ada refleksi dan testimoni dari peserta didik. Silakan Mbak Berta. Halo semua, nama saya Alia. Saya berasal dari sekolah SDN Rawa Barat 09 Pagi. Belajar dengan menggunakan AI sangat menyenangkan. Selain sangat mudah digunakan, juga dapat menjadi sumber referensi. Pembelajaran menjadi lebih mudah dipahami. Saya menggunakan AI musik sebagai media presentasi dari puisi yang saya buat, yang dijadikan sebuah lagu. Demikian pengalaman saya belajar menggunakan AI. Terima kasih. Yang selanjutnya. Halo, nama saya Yoga Apit Saputra dari SDN Rawa Barat 09 Pagi, Jakarta Selatan. Pengalaman saya belajar dengan AI sangat asik dan seru. Saya tahu bagaimana mencari referensi sumber belajar, sangat mudah digunakan dan pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Salah satu contoh, saya menggunakan AI ChatGPT untuk referensi dalam membuat puisi pada pembelajaran bahasa Indonesia. AI ChatGPT saya gunakan untuk referensi, bukan plagiasi. Terima kasih, salam semangat. Semangat. Terima kasih Mbak Berta. Jadi Bapak Ibu guru semua, demikian tadi sharing praktik baik yang saya dapat sampaikan, dan saya yakin Bapak dan Ibu guru hebat sudah melakukan praktik baik yang luar biasa di sekolah Bapak Ibu guru ya. Nah, sekarang saya serahkan kembali ini kepada moderator Ibu Vivi, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa pemanfaatan AI di sekolah Bapak ya. Terima kasih praktik baik yang sudah Bapak laksanakan. Mudah-mudahan menginspirasi bagi guru-guru yang lain ya Pak ya. Ini juga di kolom chat sudah ada yang berbagi praktik baiknya. Ada Ibu Intana Widyatami dari SDN Gandul. Pengalaman di kelas saya pernah lomba membuat yel-yel menggunakan Suno. Wah, keren sekali nih. Sangat memotivasi peserta didik untuk membuat lirik dan menentukan genre musik yang diinginkan. Wah, ini berarti AI ini sudah sangat bermanfaat tidak hanya untuk guru tetapi juga untuk peserta didiknya. Baik, terima kasih tadi teman belajar kita Bapak Miftah dan Ibu Mary sudah berbagi. Sekarang saatnya kita ke sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi sudah ada yang bertanya di kolom chat. Oh iya, ini kita sudah sampai sesi tanya jawab, karena sepertinya Bapak Ibu peserta webinar ini sudah tidak sabar, banyak sekali yang ingin bertanya. Oke, yang pertama ini bagaimana cara menjelaskan apa itu dari Selido ya, bagaimana cara menjelaskan apa itu AI ke siswa sebelum kita memanfaatkannya sebagai pembelajaran. Oke, silakan Bapak Miftah atau Ibu Mary untuk menjawab pertanyaan dari Selido ini.
Baik, saya coba menjawab terlebih dahulu mungkin ya Ibu Vivi ya, izin ya Mary. Jadi kalau kita bicara mengenai atau menjelaskan ke siswa sebelum kita memanfaatkan sebagai pembelajaran ya di sini yang pertama harus kita berikan dulu pemahaman gitu ya. Pemahaman yang sangat ringan yang misalnya AI itu adalah asisten dalam bentuk teknologi atau digital yang dapat membantu kita dalam bekerja atau mencari sesuatu, misalnya informasi tadi ya, terus pengetahuan, teori, ataupun membuat sesuatu yang kita inginkan, misalkan seperti gambar, musik, video, yang secara instan gitu ya. Nah yang kedua juga terkait manfaat dari penggunaan AI serta kemudahannya gitu ya. Dan selain itu juga perlu kita menyampaikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan AI agar siswa juga tidak terlalu terlena dengan kemudahan yang didapatkan dari AI, misalnya menggunakan AI dengan bijak. Jadi kita tetap harus dalam memposisikan mengingatkan peserta didik dan mendampinginya gitu. Mungkin seperti itu, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Miftah. Barangkali dari Ibu Mary ada tambahan, silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Vivi untuk kesempatannya. Tadi sudah sangat luar biasa dijawab oleh Pak Miftah. Sepertinya ya sudah sangat lengkap. Namun izin saya menambahkan sedikit. Jika kita ingin menjelaskan AI ke siswa sebelum kita memanfaatkannya dalam pembelajaran, tentunya kita harus menjelaskan AI mungkin menggunakan analogi yang sederhana ya. Jadi mungkin kita tanya ke siswa, apakah kalian pernah berkunjung ke perpustakaan? Nah, pastikan mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Nah, apa yang kalian lakukan di dalam perpustakaan? Tentunya membaca buku, mencari informasi, mencari referensi. Nah, kita bisa sampaikan bahwa AI itu adalah sebuah perpustakaan raksasa. Wah, raksasa ya. Ini saking raksasanya maunya gede banget gitu kan. Terus kalian tuh bisa tanya apa saja ke si AI ini gitu. Kalian bisa membantu menjawab pertanyaan, atau kalian mau bisa mencari informasi, pokoknya kalian bisa cari apa saja tapi melalui AI. Nah, AI ini banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya kalian bisa menemukannya dalam gadget atau handphone yang kalian gunakan sehari-hari. Kemudian kita juga bisa memberikan contoh aktivitas sederhana yang bisa dilakukan peserta didik menggunakan AI tersebut gitu. Aktivitas sederhana aja supaya mereka tahu bahwa AI itu ternyata bisa kita tanya apa aja ya. Seperti kita ke perpustakaan, misalkan kita mau tahu tentang teknologi, kita bisa tanya ke AI juga. Kita mau cari tahu tentang sains, atau kita mau cari tahu tentang seni dan segalanya, kita bisa tanya ke AI. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Mary. Itu jawaban dari Ibu Mary. Jadi kita memang harus itu dulu ya, kepada peserta didik memberikan penguatan dulu. Nah, itu tadi ringkasannya. Kemudian pertanyaan yang kedua nih, masih dari Slido ya Bapak Ibu. Keahlian yang bagaimana yang dibutuhkan oleh seorang guru agar siswa bisa memanfaatkan AI sehingga mereka bisa menjelaskan sesuai konsep materi. Ya, ini Mbak Miftah dulu atau Ibu Mary, silahkan Ibu. Ya, saya coba izin dulu ya. Silahkan Mbak Miftah. Izin, ya baik. Jadi kalau kita bicara keahlian apa yang dibutuhkan oleh seorang guru, ini pertanyaannya sangat luar biasa ya, sangat bagus sekali gitu. Nah, jadi sebelum kita meminta peserta didik dalam memanfaatkan AI, maka ada keahlian khusus nih yang harus dimiliki oleh guru agar siswa bisa memanfaatkan AI ini ya gitu. Yang pertama, kecermatan guru dalam memilih jenis AI yang akan digunakan gitu, yang sesuai dengan kebutuhan. Karena banyaknya jenis AI yang bermunculan saat ini, maka dengan guru memilih kemudian mencoba terlebih dahulu agar AI yang digunakan memiliki kebermanfaatan dan sesuai dengan kebutuhan siswa dan sesuai juga dengan konsep atau materi yang ingin disampaikan. Nah, yang kedua adalah guru harus memiliki keahlian dalam menggunakan AI itu sendiri. Jadi sebelum menyarankan kepada siswa untuk menggunakan jenis AI tertentu, kita harus lebih paham dulu gitu. Yang ketiga adalah keahlian dalam melakukan pendampingan dan controlling atau manajemen. Nah, hal ini sangat penting khususnya dalam pembelajaran gitu, agar siswa juga dapat memanfaatkan atau pemanfaatan AI
AI ini sesuai dengan peruntukannya. Mungkin seperti itu, boleh silahkan ditambahkan Ibu Mary. Iya betul, berarti guru Terima harus kasih, punya ya. kompetensi dulu ya Pak Betul, ya. betul sekali. Nggak kalah dengan peserta didiknya. Iya, iya. Betul sekali. Tambahan tidak dari Ibu Mary? Silakan Ibu. Boleh sedikit menambahkan, tadi betul ya yang disampaikan Pak Miftah itu, apa yang dibutuhkan seorang guru agar siswa bisa memanfaatkan AI. Jadi sebelum siswa memanfaatkan AI, tentu gurunya dulu nih harus bisa memahami konsep AI itu sendiri. AI itu apa? AI bisa digunakan untuk apa saja? Kemudian kelebihan AI apa? Kekurangan AI apa? Kemudian apakah kita harus sembrono menggunakan AI atau harus hati-hati? Nah, itu kita sebagai guru dulu harus memahami konsep AI itu sendiri. Baru siswa bisa memanfaatkan AI. Kemudian yang kedua adalah bagaimana siswa ini bisa menjelaskan sesuai konsep materi. Maksudnya adalah kita harus mendesain dulu tadi ya, mendesain proses pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian kita juga harus menerapkan yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Kalau misalkan siswa kita mau pakai AI, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita tuh apa. Kita tuh mau ngapain nih dalam proses pembelajaran kita, kegiatan proses pembelajaran kita itu apa aja. Nah, setelah kita tahu tujuan pembelajaran, kemudian proses pembelajarannya, nah tentunya kita harus memilih alat AI yang tepat. Jangan sampai tujuan pembelajarannya apa, ternyata kita menggunakan alat AI-nya yang mana nggak nyambung gitu. Jadi tujuan pembelajarannya nggak akan tercapai. Nah, kemudian yang terakhir, tadi juga sudah disampaikan bahwa kita harus membimbing siswa mengevaluasi hasil pembelajaran. Mengevaluasi hasil pembelajaran yang memanfaatkan AI. Mungkin itu saja. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali jawaban Ibu Ratu. Jadi memang harus ada pendampingan dan tadi sesuai dengan tujuan pembelajarannya Ibu Ratu ya. Oke, mudah-mudahan pertanyaan yang ada dari Slido ini bisa terjawab dengan puas ya. Tapi kalau tidak puas berarti tetap harus belajar. Karena dengan tidak puas berarti terus akan mencari ilmu baru begitu ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita ada lagi pertanyaan. Nah, ada lagi untuk yang ketiga ya, masih dari Slido. Kendala atau hambatan apa yang biasa terjadi ketika menggunakan AI dalam pembelajaran yang melibatkan murid dan bagaimana solusinya? Nah, pasti ketika menggunakan AI ada kendala atau hambatannya ya. Nah, ini yang Bapak Miftah dan Ibu Mary kan sudah pernah menggunakannya, berarti bisa berbagi praktik menjawab pertanyaan dari Slido ini. Silakan Ibu Mary dulu atau Bapak Miftah? Ya, silakan Pak Miftah dulu. Baik. Baik, terima kasih Bu Mary, Bu Vivi. Kalau kendala, karena memang kita pernah melaksanakan hal ini ya, gitu. Jadi di sini kita melihat bahwa peserta didik itu menjadi lebih berpikir lebih simpel, gitu. Karena ada AI yang dapat membantu. Terus kita sebagai guru, salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah pendampingan tadi dan kontrol, gitu, bagi peserta didik. Jadi memanfaatkan AI dalam pembelajaran seperti tadi, misalkan membuat peraturan-peraturan atau jika mendapatkan informasi dari AI maka perlu dikembangkan atau dimodifikasi gitu, jadi tidak plagiasi kan, seperti itu. Nah, yang kedua juga jaringan, biasanya ini juga menjadi salah satu faktor ya gitu untuk masalah umum lah yang biasa kita hadapi. Jadi ketika kita bekerja dengan teknologi yang menggunakan data internet, biasanya itu menjadi salah satu kendala. Nah, solusinya mungkin kita bisa melakukan uji coba terlebih dahulu, apakah AI yang akan digunakan ini memerlukan data yang banyak atau misalkan memerlukan jaringan yang kuat. Nah, ada juga yang ketiga, ini beberapa aplikasi yang berbayar biasanya kan gitu. Jadi bagaimana nih solusinya, karena setiap aplikasi yang ada di smartphone atau di anak-anak itu atau di kita pun biasanya berbayar gitu. Nah, salah satu solusi mungkin yang bisa kita cari ini mencari aplikasi AI yang dapat digunakan dengan free, biasanya seperti itu. Jadi walaupun memunculkan seperti tadi misalkan watermark atau hasilnya misalnya kurang sesuai seperti yang dengan high resolusi yang tidak besar gitu, tapi
tadi ada beberapa keterbatasan mungkin itu ya gitu, dan salah satu yang menjadi biasanya kendala itu di situ gitu. Tapi itu pun kan tidak mengurangi gitu dari substansi yang ada gitu. Nah, dari sini juga siswa bisa mencari sumber lain itu sebagai referensi ketika ditemukan sebuah keterbatasan. Jadi tidak selalu tergantung pada hasil dari AI itu sendiri gitu. Jadi ada kreativitas yang akan muncul gitu, solusinya mungkin seperti itu dari hambatan yang ada. Terima kasih, Mangga, silakan dilanjutkan. Oke, terima kasih Pak Miftah, luar biasa sekali nih. Memang jaringan ya Pak ya yang terkendala biasanya, terutama itu. Selanjutnya Ibu Mary, barangkali ada tambahan? Saya sedikit menambahkan, mungkin untuk kendala atau hambatan itu banyak kita temui ya, kemudian hampir-hampir mirip dan sama. Yang pertama itu adalah tadi keterbatasan akses, baik akses internet ataupun akses untuk mengakses AI itu sendiri ya, khususnya dalam menggunakan laptop atau mungkin komputer, Chromebook, atau mungkin handphone itu sendiri. Karena pasti di setiap wilayah itu kan berbeda-beda. Ada yang terpenuhi kebutuhan teknologinya, ada yang kurang, ada yang sedang. Tapi mungkin kembali lagi kepada kreativitas kita nih, saya sangat yakin sekali Bapak Ibu guru di sini sangat kreatif sekali ya. Jadi mungkin kita bisa siasati kalau misalkan di dalam kelas itu hanya beberapa murid yang yang punya handphone atau bisa mengakses internet, itu boleh kita bikin kelompok. Jadi misalkan berapa kelompok itu membawa satu handphone gitu. Tapi misalkan jika memang tidak ada yang punya gitu di rumahnya, peserta didik bisa pakai laptop kita atau handphone kita dengan kita modifikasi lagi model pembelajarannya. Apakah itu learning station, jadi stasiun 1 ke stasiun yang lainnya, yang stasiun 1 ada laptop kita, nanti stasiun 2 ada HP kita, itu sebagai guru, stasiun 3 mungkin kegiatan pembelajaran yang lainnya. Itu untuk solusinya. Kemudian yang kedua adalah kendala atau hambatannya adalah literasi digital ya, karena bukan hanya muridnya saja, gurunya juga harus banyak-banyak belajar untuk literasi digital, karena ini sangat penting sekali ya. Kita harus memahami bahwa informasi mana yang itu adalah fakta atau informasi mana yang itu adalah hoax gitu. Kita harus belajar dan peserta didik juga harus belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah mungkin adanya kalau kita menggunakan AI itu biasanya privacy data ya, ada kebocoran privacy data gitu. Mungkin karena kita atau murid kita sembarangan menggunakan AI. Nah, untuk solusinya mungkin kita bisa menjelaskan kepada peserta didik kita, kalau misalkan kita menggunakan AI, kita jangan menggunakan identitas kita yang asli. Kita gunakan anonim. Ya, kita tulis di chatbotnya itu jangan nama kita asli, alamat kita asli gitu kan. Takutnya mungkin peserta didik mau mencari inspirasi, misalkan menulis surat resmi sama surat tidak resmi gitu. Nah, gunakan itu identitas yang anonim, karena kan namanya AI bisa diakses oleh siapapun. Kemudian tadi itu ya, kurangnya yang terakhir mungkin kendala atau hambatannya kurangnya pelatihan guru gitu. Sebenarnya ini banyak sekali lah, pokoknya semua juga ingin mengikuti perkembangan zaman ya Bapak dan Ibu guru hebat di sini, namun mungkin karena satu dan lain halnya sangat terbatas sekali. Tapi saya yakin nih, ini Bapak Ibu guru sangat semangat banget mengikuti ini. Saya juga beberapa kali mengikuti webinar yang lain itu, kalau yang ikut itu wah banyak banget, itu kan sangat beribu-ribu. Terus respon di chat Zoom, di YouTube itu aktif banget, itu tandanya kan mau merubah diri gitu, meningkatkan kemampuan diri. Terus ketika ada sesi pertanyaan itu pada langsung bertanya. Wah, itu dari niat itu saja tuh sangat luar biasa gitu buat guru-guru Indonesia saja. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali ini. Jadi hambatan dan solusinya langsung diinformasikan oleh Ibu Mary ya. Betul sekali, untuk pembahasan AI ini wah luar biasa antusias dari guru-guru ya. Berarti ada kemampuan, keinginan untuk meningkatkan kompetensi diri. Oke, selanjutnya ada lagi pertanyaan dari mana lagi? Oke, ini ada pertanyaan di live chat dari Ibu Tri Juli Puji Lestari SPD. Bagaimana jika AI itu malah menjadikan dampak buruk bagi kita? Ketergantungan akan AI menjadi kita terlena. Nah, ini bagaikan
pisau mata dua ya. Oke, silakan Bapak Miftah atau Ibu Ratu dulu nih akan menjelaskan. Ya, baik izin. Silakan Bang Miftah. Ya, tadi sempat disinggung ya, itu bagaimana kita mengontrol, gitu. Jadi controlling gitu dan manajemennya di sini gitu. Jadi ketika misalkan menjadi dampak buruk bagi kita, yang harus kita ingatkan bahwa AI ini adalah salah satu referensi kan gitu untuk kita dalam dimanfaatkan oleh kita untuk proses pembelajaran yang notabene tidak mengurangi kreativitas anak dalam hal lain gitu ya. Jadi AI ini seperti tadi contoh misalkan ChatGPT dimanfaatkan untuk mencari referensi kan gitu. Jadi tapi kita mengontrol mereka jangan sampai ChatGPT itu menjadi hal yang kebiasaan. Anak selalu mencari jawaban-jawaban dari situ, segala sesuatunya dari situ gitu. Makanya peran kita lah sebagai guru gitu agar anak tidak ketergantungan, tapi itu hanya menjadi salah satu alternatif kan gitu sebagai bahan atau sebagai referensi gitu. Jadi anak juga tidak akan terlena dengan selalu ketika ada pertanyaan, karena seperti di AI Gemini atau ChatGPT tadi juga kita bebas bertanya apa saja kan gitu, dari hal yang kecil itu langsung muncul jawabannya kan gitu, dalam arti jawaban alternatif yang muncul kan gitu. Nah, jadi peran kita harus betul-betul di situ ada rambu-rambu tertentu yang harus ditegaskan kepada peserta didik. Jadi tidak hanya kita memberikan keleluasaan, kebebasan tersebut gitu. Karena tidak semua juga pembelajaran atau proses pembelajaran kita bisa menggunakan AI gitu. Jadi ada berbagai pembelajaran yang memang kita juga tidak perlu menggunakan AI gitu, seperti itu. Terima kasih. Baik, berarti controlling ya Pak Miftah ya. Harus ada controlling agar tidak ketergantungan tadi. Barangkali dari Ibu Mary mau menambahkan, silakan Ibu. Baik, izin menambahkan. Tadi di chat Zoom juga banyak ya, gimana nih kalau ketergantungan anak-anak kita gitu kan, tidak bisa berproses untuk berpikir dan yang lain sebagainya. Tapi ada juga tuh yang udah jawab di Zoom ya, kita harus pakai dengan bijak, kemudian gurunya juga harus memberikan pemahaman yang baik kepada siswa. Nah, kemudian menyambung ke pertanyaan yang ini, jika AI itu malah menjadikan dampak buruk bagi kita. Sebenarnya segala sesuatu kemajuan teknologi itu pasti ada dampak buruk dan dampak negatifnya ya. Mungkin pertama kali kemunculan internet juga kita semua pasti memiliki kekhawatiran ya, ada dampak buruk, ada dampak negatif, tentunya sampai sekarang bisa kita rasakan. Namun kita bisa memilih, kita menggunakan AI itu apakah untuk menjadi buruk atau baik bagi kita. Kita juga bisa jelaskan kepada siswa. Nah, kemudian kalau menurut saya itu tidak menjadikan dampak buruk ya, bagaimana kita cara pandangnya. Jadi itu tidak benar, bahkan menurut saya itu bisa menjadikan anak lebih berpikir kritis, kemudian juga kreatif dan inovatif sebagai bahan berpikir, brainstorming juga AI itu. Kemudian di sini AI itu hanya sebagai alat bantu saja. Dan itu tetap tidak wajib digunakan, hanya untuk membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan tujuan pembelajaran tertentu dan kegiatan pembelajaran tertentu saja. Jadi kita tidak wajib menggunakannya. Dan itu bukan pengganti ya, apalagi pengganti guru. Wah, itu tidak benar sama sekali. Kemudian, ya itu tadi, AI itu harus kita arahkan peserta didik. Walaupun kita sudah ada tujuan pembelajarannya dan kegiatan pembelajarannya, jangan sampai kita menggunakan AI oleh peserta didik itu hanya kita kasih pertanyaan, mereka cari di AI itu ada gitu ketemu jawabannya. Tidak sampai di situ. Bagaimana caranya bahwa kegiatan yang kita berikan itu memberikan dampak yang baik, yaitu peserta didik dapat berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan yang lain-lain. Kemudian kalau misalkan peserta didik juga membuat karya dari AI tersebut, tentunya karya tersebut tidak untuk dipublikasikan karena takutnya mengandung plagiasi. Jadi untuk bahan proses pembelajaran tentunya. Terima kasih, itu saja. Oke, baik Bu Mary. Jadi AI itu hanya alat bantu ya Bu ya. Nah, guru juga harus pandai-pandai mengemasnya ya Bu ya, sehingga tidak asal cari saja begitu. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari sekarang sesi tanya jawab bersama peserta. Nah, ini Bapak Ibu tadi sudah ada yang resen. Silakan yang ingin bertanya langsung kepada teman belajar kita pada malam hari ini boleh resen.
Kami tunggu. Oke. Ada Ibu Isma dari SMP Muhammadiyah 2 ya Ibu ya. Boleh open mic dan open cam Ibu agar bisa langsung bertemu atau bertanya langsung kepada teman belajar pada malam hari ini. Silakan Ibu Isma. Halo Ibu Isma, ada? Sepertinya Bu Isma belum ini ya. Kalau belum, kita lanjut ke Bu Siti Nurhalimah. Ibu Siti Nurhalimah, boleh open mic-nya agar bisa bertanya langsung kepada teman belajar pada malam hari ini. Siap, ya Ibu. Oh iya, boleh open cam-nya Bu, atau mau suara saja boleh, silakan Ibu. Suara saja, soalnya masih di luar. Oh gitu, silakan Ibu. Mohon maaf. Yang saya tanyakan, pemanfaatan AI di sekolah saya, khususnya di SD Serambah, Kabupaten Pamekasan itu kan, saya ngajarnya itu di tempat yang itu Ibu mereka tidak menggunakan gadget sama sekali. Meskipun ada itu hanya jadul itu Bu, belum menggunakan yang di atasnya gitu Bu, gadget yang digunakan itu. Baik. Terus sesudah itu mereka kan pondok di pesantren gitu, untuk mengajarkan AI-nya itu gimana Ibu? Sedangkan murid saya itu kebanyakan tidak memiliki gadgetnya. Oh baik. Begitu ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Siti Nurhalimah masih aktif ya. Boleh bertanya dulu Ibu dari di tingkat SD atau SMP atau SMA Ibu? Di tingkat SD. SD ya Bu. Oke. Ya. Jadi sama sekali belum menggunakan AI ya Bu ya. Ya. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Coba Pak Miftah atau Ibu Mary dulu nih yang akan menanggapi. Oke. Terima kasih. Silakan Bu Mary. Ya, tadi yang bertanya Bu Siti Nurhalimah ya. Ya, Bu Siti Nurhalimah, wah sangat luar biasa sekali Ibu sudah ingin menerapkan AI di sekolahnya, namun mungkin ada keterbatasan satu dan lain halnya. Tapi mungkin tadi seperti yang sudah saya utarakan ya, mungkin kalau misalkan tidak ada yang bisa diakses, mungkin Ibu bisa bicarakan dengan kepala sekolah atau mungkin kepada orang-orang yang memiliki kebijakan untuk mengadakan hal tersebut, meminta bantuannya gitu kan. Jadi jangan sampai kita tertinggal zaman, tadi katanya jadul gitu ya. Nah, tapi walaupun dari kepala sekolah atau yang lainnya tidak dapat ataupun tidak merealisasikannya, mengadakannya, entah itu dapat, kan ada bantuan Chromebook ya dari pemerintah, kemudian ada beberapa sekolah juga yang dapat bantuan komputer gitu kan. Tapi kalau misalkan memang sekolah Ibu benar-benar tidak bisa mengakses pun, tadi yang saya utarakan adalah Ibu bisa menggunakan perangkat yang Ibu miliki sendiri. Misal Ibu memiliki laptop atau Ibu memiliki handphone, itu bisa digunakan dalam pembelajaran. Mungkin tidak langsung ke AI juga, nggak apa-apa, perkenalan untuk adanya teknologi aja dulu Bu di sekolahnya. Mungkin bisa dibuat model pembelajaran tadi, nah laptopnya satu, HP-nya satu gitu, muridnya banyak gitu kan. Nah kita Ya betul. pelajaran tadi yang ada stasiun-stasiun pos dari pos 1 yang lainnya. Jadi misal peserta didik diberikan kegiatan di pos 1 nih, pakai laptopnya Ibu nih gitu kan, ada games interaktif lah misalkan gitu ya, sebelum ke AI gitu, perkenalan teknologi. Kemudian di yang kedua tuh pakai HP Ibu gitu kan, ada quizzes atau yang lain sebagainya. Nanti mungkin di pos yang ketiga Ibu buat LKPD yang menarik, misalkan teka-teki silang atau tebak gambar. Di pos keempat mungkin mereka diharuskan membuat peta pikiran atau yang lain sebagainya sesuai dengan pembelajaran yang Ibu berikan gitu. Jadi kita bisa kreasikan. Biasanya
dengan keterbatasan yang ada itu kita lebih kreatif dan berinovasi. Saya yakin itu, apalagi Bu Nur Halimah, luar biasa. Itu saja dari saya. Berarti secara tidak langsung, mohon maaf ya Bu ya, saya tanggapi sebentar. Berarti secara tidak langsung saya itu harus memberikan sentuhan kemajuan teknologi, begitu ya Bu ya? Betul, kasih sentuhan aja dulu Bu, pasti mereka sangat senang. Nanti kalau misalkan sudah sentuhannya udah banyak nih, nah baru kita beranjak ke AI-nya gitu, menggunakan alat yang ada. Mungkin tadi sambil diproses bantuan dan segala macamnya gitu, pasti kan nggak sebentar ya, walaupun kita ngomong kepala sekolah, nanti pas sekolah ngomong ke pihak yang berwenang dan berkewajiban dan segala macam gitu, itu prosesnya lama. Kita gunakan itu aja dulu Bu. Semangat Ibu Siti, Ya. Terima kasih Bu sarannya. Ada tambahan dari Pak Miftah? Ya, izin menambahkan ya, Bu Siti Halimah, Nur Halimah, luar biasa ya. Memang itu kondisinya, kita misalkan di kota-kota besar mungkin siswa atau memang sudah terfasilitasi ya gitu, tapi kita juga harus melihat di beberapa kota lainnya di Indonesia kan gitu, memang kondisi tidak sama kan gitu. Nah, yang penting di sini adalah tadi betul sekali dengan Bu Mary mengungkapkan bahwa kita bisa menggunakan apa yang sudah ada. Misalnya contoh Ibu tadi memiliki gadget ataupun misalkan komputer, itu bisa digunakan gitu. Walaupun ya ibaratnya satu orang satu kali atau tadi dibuat pos-pos tertentu kan gitu dengan pemanfaatan yang ada. Tapi yang lebih prinsipnya lagi di sini, yang penting kita sebagai guru kan gitu, kita sebagai pendidik memberikan atau memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kodrat zamannya gitu. Itu yang utama kan gitu. Tadi memberikan sentuhan-sentuhan kan gitu, dalam konteks adalah bagaimana menggunakan atau secara bijak bagaimana mengoperasikan AI tertentu bisa. Yang penting anak-anak atau peserta didik itu terfasilitasi oleh kita. Tugas kita seperti itu. Walaupun tadi dihadapkan pada kondisi sekolah tidak bisa memfasilitasi karena berbagai kondisi, ya tadi kita tidak bisa seperti apa tapi yang penting adalah bagaimana guru memanfaatkan kan gitu, memanfaatkan kekuatan sekolah yang berada di lingkungan Bapak Ibu sendiri ya gitu, yang bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran, itu mungkin bisa lebih efektif kan gitu. Tapi yang pentingnya lagi tadi adalah memperkenalkan, terus memfasilitasi mereka sesuai dengan kodratnya saat ini gitu. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih tambahannya Pak Miftah. Jadi kembali lagi bahwa AI ini merupakan alat bantu ya untuk pembelajaran di kelas bisa. Jadi mungkin Mbak Ibu bisa, yang penting explore sendiri dulu misalnya. Nanti kalau sudah ada peralatan bisa sambil berjalan begitu ya. Mungkin itu tambahan sedikit. Cukup ya Ibu Nur Halimah ya. Oke, selanjutnya kita yang resen selanjutnya ada Bapak Supriyanto. Halo Bapak Supriyanto. Halo. Atau kalau tidak mungkin sedang ini kita oh ada, oke. Mohon perkenalkan diri Bapak, kemudian mau bertanya silahkan kepada teman belajar kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Terima kasih itu yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Supriyanto dari SMA N 1 Kampak, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya sampaikan, bahwa yang pertama adalah saya pernah menugaskan kepada siswa untuk membuat video pembelajaran tentang olahraga, dan skenario itu dibuat melalui chat, sedangkan gambar-gambar yang bergerak kita buat dari Leonardo AI, terus kita rangkum menggunakan CapCut. Terus pertanyaan saya adalah, apakah referensi itu perlu disematkan dalam hasil anak-anak tersebut? Itu saja. Terima kasih. Boleh untuk pertanyaan. Ya. Baik. Pak, itu aja pertanyaannya. Jawaban. Oke, boleh Pak Miftah, sepertinya udah ingin menjawab. Tadi sebetulnya dari pertanyaan dari Pak Supriyanto.
Silakan, Pak. Luar biasa, kita sama-sama mengapresiasi ya Pak Supriyanto sudah ibaratnya sudah memanfaatkan ya gitu dalam proses pembelajaran. Dan kalau tadi bicara mengenai perlukah disematkan, perlu gitu ya, karena itu kalau kita justru tidak menyematkan referensi yang kita gunakan itu plagiasi kan gitu. Jadi kalau misalkan contoh tadi penggunaan CapCut ya, ataupun misalnya tadi AI yang lain kan gitu untuk video tersebut, itu harus disematkan gitu, karena itu bentuk apresiasi kita juga terhadap pembuat ya gitu, karena tidak sekonyong-konyong pembuat menciptakan sebuah alat gitu, sedangkan kita menggunakan tanpa kita mengapresiasi, minimal kita menyematkan kan gitu, berkontribusi atas apa yang sudah diciptakan kan gitu. Jadi kalau pertanyaannya perlu gitu. Itu saja, mungkin silakan tambahan. Oke, baik. Sudah cukup atau mau ada tambahan dari Ibu Mary? Sedikit aja, sebenarnya tadi sama ya, jawabannya itu sangat perlu gitu kan, karena itu karya seseorang harus kita hargain, dan itu juga merupakan penerapan Pancasila kelima, bahwa kita harus menghargai karya orang lain. Itu aja. Terima kasih Bu Mary dan Pak Miftah. Sudah cukup ya Pak Supriyanto ya? Terima kasih banyak atas ini. Sama-sama Bapak. Kita kasih kesempatan satu lagi ya untuk yang raise hand. Ada Bapak Budi. Halo Bapak Budi. Apakah Bapak Budi? Oke, sudah. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Mohon perkenalkan diri dulu Bapak, kemudian nama saya Muhammad Slamet Budi Harsana dari SMP Insan Madani Jakarta, Bu. Oh, baik. Ya, silakan Pak. Baik. Ya, yang saya mau tanyakan, biasanya kan AI itu terbatas ya maksudnya. Terbatas maksud penggunaannya nggak ada yang pro gitu, yang pro mungkin terbatas hanya 3 kali atau 4 kali gitu. Mungkin apakah ada AI Pro yang gratis gitu buat guru-guru Indonesia nih, biar semakin maju lagi nih, semakin semangat untuk ngajarnya. Itu aja, mungkin boleh diinfokan gitu. Oh, baik, itu aja ya Pak ya. Ya, itu aja. Pak Mita atau Bu Mary, ada tidak yang gratis nih Pak nih? Guru-guru yang kan pro gitu, yang gratis ya Pak ya? Yang pro biasanya kan terbatas tuh. Nah, Oke. Terima kasih sekali nih Pak menyampaikan ini supaya tersampaikan nanti ini. Iya, mungkin Kementerian Pendidikan udah ada yang ini kerjasama nih. Iya. Apa? Oleh tim PMM, insya Allah Iya, nanti kedepannya akan lebih baik. Tapi dalam penggunaan AI ini tentunya pemerintah itu sudah bekerja sama, contohnya dengan Canva dan juga Quizizz. Itu jika kita menggunakan akun belajar ID nih, kita dapat mengakses yang pro, karena kan di Canva itu ada AI toolsnya, kemudian Quizizz itu juga ada AI toolsnya yang kita bisa gunakan gitu dari pemerintah. Dan juga kan peserta didik kita juga mendapatkan belajar ID ya. Jadi waktu itu juga saya pernah kita sama-sama menggunakan Canva, peserta didik. Kebetulan di sekolah saya itu ada lab komputer. Jadi waktu itu saya tidak meminta siswa membawa HP. Jadi di lab komputer itu kita mengadakan aktivasi dulu akun belajar ID untuk siswa supaya bisa mengakses Canva secara pro. Mungkin kalau akses yang lainnya walaupun tidak pro ya, seperti mungkin ChatGPT atau Gemini, itu sangat bisa juga diakses walaupun tidak pro. Itu sangat bisa kita explore sekali dalam proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Peserta didik juga sangat bisa mengakses. Karena di kelas pun sebelum saya menggunakan AI ya, pembelajaran tuh saya bertanya di kelas tuh. Kalian di sini ada yang suka bikin PowerPoint nggak gitu kan? Ada yang pernah buka Canva nggak? Pernah. Ngapain aja buka Canva? Bikin poster lah apa gitu kan. Wah ternyata kan keren ya peserta didik. Ada yang bisa bikin animasi nggak nih? Bisa. Kamu bikin animasi pakai apa? Pakai Canva juga ternyata.
Terus kalian ada yang pernah dengar nggak nih Gemini AI atau ChatGPT? Ternyata sebagian mereka pun ada yang sudah mendengar dan ada yang sudah menggunakan bahkan gitu. Jadi mungkin tugas kita sebagai guru yang lebih mengarahkan kembali tentang konsep pemahaman AI itu sendiri gitu. Jadi tenang aja Pak Budi didengar ada kerjasamanya tidak hanya dengan Canva dan Quizzes gitu ya Pak Budi ya. Saya pernah pakai Canva gitu ya, tapi kan ada tools-toolsnya yang buat animasi gitu ya. Itu terbatas tuh itu kalau nggak salah hanya berapa kali penggunaan gitu. Seperti ya, itu. Jadi lanjut Bu Vivi. Mungkin Pak Miftah menambahkan. Pak Miftah ada tambahan tidak? Ya, boleh sedikit aja izin ya menambahkan. Jadi Pak Budi luar biasa ya. Kalau kita tadi bicara betul sekali itu di Canva AI tools ya, di situ ada berbagai, ada voice over, ada apapun bisa dicek gitu ya. Jadi memang kalau kita memang sudah memiliki akun belajar ADI, termasuk peserta didik itu bisa mengakses secara free gitu ya, karena sudah pro. Nah, jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif lain selain AI yang lainnya gitu, yang beredar di mana-mana ya gitu. Seperti tadi misalkan ChatGPT atau apa, nah itu bisa menjadi salah satu alternatif yang memudahkan gitu. Tapi yang penting konsepnya atau yang harus diperhatikan adalah AI ini adalah alat untuk membantu gitu ya. Jadi bukan menjadi yang utama. Jadi ketika misalkan kita dalam proses kegiatan pembelajaran, pemenuhan kodrat zaman dari peserta didik sudah tersampaikan, bukan menjadi faktor utama. Tapi tadi ada, kalau bicara yang free, ada tuh di Canva AI itu ya. Di situ sudah ada semua dari mulai yang tadi InVideo, ada di InVideo, ada di situ pun gitu yang berbeda ya gitu. Tapi sama, pemanfaatannya sama, gitu. Bentuknya juga hampir sama gitu. Mungkin seperti itu tambahannya, silakan kembali ke Bu Vivi. Terima kasih Pak Miftah. Sama-sama. Nah, begitu ya jawabannya Pak Budi. Ya baik Bu, makasih Pak. Ya. Oke. Ternyata masih ada waktu. Saya kasih satu lagi untuk yang raise hand. Ibu Juwita Haryani. Halo, Ibu Juwita Haryani. Apa masih standby? Ibu Juwita. Sepertinya beliau belum ini, atau kita panggil yang lain ya. Bapak Robi Ramdansita. Oke, Bapak Robi. Halo, Bapak Robi. Halo, Ibu. Oh iya. Silahkan, Bapak. Halo, Ibu. Oh, siapa ini? Ibu Juwita tadi hostnya nggak mengizinkan saya untuk bicara, jadi nggak bisa tadi. Oh, belum. Ya, balik. Iya. Boleh, boleh. Ibu? Boleh Bapak atau saya? Ibu Juwita dulu, nggak apa-apa ya Pak Robi ya. Silakan Ibu Juwita, boleh perkenalkan diri dan pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Pulau Seberang, dari Sumatera ya, dari Bengkulu khususnya. Nama saya Juwita Haryani, saya mengajar di SMK Negeri 3 Kota Bengkulu. Insya Allah karena di sekolah saya itu ada jurusan broadcasting, jadi tentang AI kalau kita sudah biasa gitu ya, kebetulan memang di kotanya. Cuman ada sedikit kekhawatiran ketika saya pertama kali ChatGPT ini, kebetulan saya salah masuk room dan di sana para profesor, dosen dan mereka sangat terancam dengan adanya ChatGPT karena terancam karena mahasiswa nanti bakal banyak menggunakan itu, termasuk juga di kalangan guru. Cuman benar kata Ibu siapa pembicara tadi yang perempuan, memang yang namanya sesuatu yang baru pasti ada dampak positif dan negatifnya, tergantung bagaimana kita bisa bijak menggunakannya. Nah, yang kalau ChatGPT saya sudah menggunakannya selama 2 tahun, dan kalau Canva kebetulan saya salah satu di Humas dan tugas saya membuat konten. Jadi sebelum akun belajar ID pun saya sudah menggunakan Canva yang memang bayar secara tim gitu. Jadi insya Allah sudah tidak asing lagi. Nah, kalau yang Gemini itu saya baru-baru ini. Makanya saya bingung juga apa sih sebenarnya perbedaan ChatGPT dengan Gemini ini. Mungkin yang Bapak terakhir bertanya tadi,
Gemini ini bisa didapatkan juga di akun Belajar ID, Pak ya. Jadi kalau Bapak misalnya ikut juga Google Trainer, ya itu insya Allah banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan di akun Belajar ID secara gratis. Contohnya ketika kita ingin menghapus background, nah kalau di Pro itu kan harus bayar tuh. Tapi dengan akun Belajar ID, insya Allah tidak. Kemudian kita juga bisa membuat animasi bergerak, membuat pokoknya banyak sekali kemudahan. Dan saya juga pernah mengelingkan antara ChatGPT dengan Canva, sehingga bisa dalam beberapa detik membuat konten bukan berbentuk flyer, tapi dia berbentuk video dalam 5 detik aja seret gitu, bisa 100 konten ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu sih Bu, apa perbedaan antara Gemini dengan ChatGPT? Tentu ada kelebihan dan kekurangannya. Apakah Gemini itu karena Google sudah terancam dengan adanya ChatGPT sehingga mereka juga menampilkan itu gitu. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih pertanyaan sudah kami tangkap. Terima kasih ya Bu. Silakan Bu Mary atau Pak Miftah dulu yang akan menjawab. Izin mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Miftah. Silakan Ibu Mary. Insya Allah ya, kalau tidak salah kita betulkan bareng-bareng. Jadi kalau Gemini itu memang dia datangnya dari Google. Ya, kalau misalkan kita search itu kan cari Gemini.google gitu kan. Gemini AI itu pasti adanya Google. Nah sebenarnya Google ini juga kan sebelum adanya AI seperti ChatGPT, sebenarnya Google ini juga sudah menggunakan AI yang lain. Namun mungkin tidak se-booming ChatGPT yang ada chatbotnya. Misal seperti di Gmail gitu kan, di Gmail. Ketika ada pesan masuk gitu ke Gmail, itu kan Gmail itu bisa menganalisis dia termasuk ke sosial kah, termasuk ke spam kah, termasuk ke informasi kah, termasuk ke promosi kah. Nah itu dia juga menggunakan AI, namun mungkin tidak kita gunakan ya, itu hanya dari sistemnya tersebut. Tapi secara dasarnya itu ChatGPT dengan Gemini kalau menurut saya itu sama-sama mesin learning, mesin yang masih belajar, mesin yang bisa salah juga memberikan informasi, dan tugas kita itu adalah mengakurasi. Walaupun kita cari banyak informasi, kita tidak boleh langsung menggunakannya, apalagi itu terkait dengan hal-hal yang konteks pembelajaran atau mungkin fakta-fakta atau mungkin sejarah. Misal kita tanyakan langsung, kita harus mencari pembenarannya dulu, kita harus mengakurasi dulu. Dan mungkin apapun itu juga memang betul ya, tadi ada dampak negatif, ada dampak positif. Kita harus sikapi sama-sama bahwa penggunaan AI itu tidak untuk memotong proses berpikir kita. Bahkan tadi pun dalam penggunaan Gemini ataupun ChatGPT itu kan harus menggunakan prompt ya, sama-sama menggunakan prompt, ada chatbotnya juga. Tapi kalau misalkan ChatGPT, kalau menurut saya itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, kalau misalkan yang berbayar itu sepertinya dia aksesnya lebih banyak. Dia bisa sepertinya generate image ya. Terus bisa foto, misal kita foto sesuatu nih, terus kita pengen tahu gambar itu apa, itu bisa gitu. Kalau ChatGPT, kalau yang berbayar, mungkin fasilitasnya tadi ya, kalau yang pro itu pasti fasilitasnya banyak sekali. Gitu saja. Tadi lanjut, kalau misalkan nulis prompt kan kita pakai proses berpikir ya. Jadi kita itu mau nanya apa sih ke Gemini gitu kan, mau nanya apa sih ke ChatGPT, kita itu ikut berpikir gitu kan. Kita berpikir dulu, kita mau nulis prompt aja berpikir. Bahkan setelah si ChatGPT atau Gemini-nya jawabannya muncul, kita juga masih harus berpikir, kita harus masih mengakurasi jawaban dari AI itu benar atau tidak. Kemudian kita perlu memodifikasi. Jadi itu sebenarnya kita dituntut kreatif juga gitu. Itu sih dampak positif. Itu mungkin dari saya. Lanjut komentar. Luar biasa. Sama ya pada intinya. Namun ini waktunya sudah mau habis ini. Udah cukup ya Pak ya. Insya Allah. Atau sedikit mungkin ya. Tadi sedikit aja bisa, karena tambah sedikit aja. Semenit ya Pak ya. Iya, semenit mungkin ya. Oke, jadi intinya adalah kalau Gemini dan juga ChatGPT ini sama-sama sebagai asisten ya gitu, yang membantu atau mempermudah kita kan gitu. Cuman tadi mungkin perbedaannya dari ya sebetulnya lebih kecenderungnya itu tadi sudah panjang ya dan jelas gitu oleh Bu Mary. Yang penting bagaimana cara kita menggunakan gitu.
dengan sangat wise kan gitu, dan mendampingi, khususnya mendampingi peserta didik ketika menggunakan AI gitu. Itu saja mungkin, monggo dikembalikan ke Ibu Pipi. Terima kasih banyak. Pak Miftah, Bu Mary.